sana Nabi mendengar suara lantunan azan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mendapatkan syariatnya, saudara. Kemudian saat Madinah mulai luas, para umat Islam yang dulu wilayah Masjid Nabawi itu sudah penuh. Kemudian makin lama makin banyak yang memeluk ajaran Islam, sehingga untuk sholat berjamaah perlu ada seruan memanggil untuk memberitahu antara perubahan waktu demi waktu, dari subuh, waktu zuhurnya, waktu asarnya, maghribnya, isyaknya, sehingga Nabi bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana cara kita memanggil untuk mengumpulkan umat biar buat sholat jamaah. Dulu sholat jamaah hukumnya wajib, saudara. Bahkan Nabi sampai mengancam siapa di antara sahabat yang gak sholat berjamaah di masjid, tapi dia sholatnya di rumah, maka aku akan bakar rumahnya, saudara. Saking pada permulaan awal-awal sholat berjamaah begitu kuat poinnya untuk menyatukan umat Islam, untuk menguatkan kekuatan di kota suci Madinah. Saat itu Nabi mewajibkan sholat berjamaah. Namun saat ini dalam madhab kita, madhab Syafi'i, sunnahnya sunnah muakkadah, sunnahnya yang sangat-sangat dianjurkan. Artinya apa? Kalau pengen punya hubungan antar tetangga yang bagus, yang kuat, maka lazimkan sholat berjamaah. Betul? Kira-kira siap hadir sholat berjamaah atau tidak? Siap hadir sholat berjamaah? Takbir! Takbir! Saat Nabi berdiskusi dengan para sahabat, dengan cara apa kita memanggil dari para umat untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi, suatu sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, kita pakai lonceng saja untuk memanggil para umat untuk sholat berjamaah di masjid. Apa jawab Nabi, saudara? Nabi katakan lonceng itu adalah budayanya Nasrani. Maka saya tidak setuju kalau memanggil umat buat sholat yang merupakan syiar Islam menggunakan lonceng yang merupakan syiarnya orang Nasrani. Nabi tolak, saudara. Kemudian satu sahabat lain mengusulkan, ya Rasulullah, pakai trompet saja. Apa jawab Nabi, saudara? Nabi katakan trompet itu syiarnya Yahudi. Aku tidak setuju untuk menjadikan pemanggilan terhadap sholat berjamaah menggunakan trompet, hingga akhirnya tidak menemukan titik temu, saudara. Kemudian salah satu yang ikut berdialog sahabat bernama Abdullah ibn Zaid. Abdullah ibn Zaid ini mendapatkan mimpi. Dalam mimpi dia diajarkan yaitu tata cara azan yang dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai azan berakhir, saudara. Besok pagi Abdullah ibn Zaid langsung mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang dapat dalam mimpinya, saudara. Nabi begitu bahagia, Nabi gembira. Nabi perintahkan Abdullah ibn Zaid untuk azan, tapi Abdullah ibn Zaid sakit. Dia tidak bisa mengangkat suara dengan suara yang tinggi, saudara. Sehingga Nabi perintahkan Bilal bin Rabah untuk diajarkan Abdullah bin Zaid untuk menjadi muadzin di Masjid Nabawi. Karena Bilal bin Rabah ini orang hitam, saudara, punya suara yang tinggi, suaranya keras, sehingga Nabi perintahkan Bilal bin Rabah untuk mengazankan sebagaimana azan yang didapat Abdullah ibn Zaid. Gak lama setelah itu Sayyidina Umar juga mendapatkan ru'yah yang sama. Bahkan di riwayat yang lain Sayyidina Abu Bakar juga mendapatkan riwayat yang sama. Sejak saat itu mulailah Masjid Nabawi mengumandangkan azan untuk memanggil daripada seluruh umat Islam untuk sholat berjamaah. Ketika Bilal bin Rabah naik ke sebuah tempat yang lebih tinggi mengumandangkan azan, semua umat Islam mendengar kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di toko mereka tutup tokonya, yang sedang di pertanian mereka berhenti dari bertaninya. Mereka semua berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi untuk menyambut daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemandangan tersebut gak disukai oleh para kafir Quraisy, wabil khusus oleh kalangan Yahudi. Mereka hasut, mereka tidak suka melihat syiar Islam yang mampu mengumpulkan umat, mengajak umat. Sehingga orang Yahudi mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, hei Muhammad, kalau kau betul-betul seorang Nabi, maka yang kau jalankan saat ini dengan mengumandangkan azan, jika ini adalah sesuatu yang buruk,